Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sistem gerak pada manusia. Jadi sistem gerak itu yang pertama terdiri dari rangka. Rangka itu sendiri adalah rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi organ tubuh lunak. Nah, rangka otomatis dihubungkan oleh apa? Dihubungkan oleh persendian. Persendian yaitu penghubung di antara tulang satu dengan yang lainnya. Fungsi rangka antara lain adalah sebagai alat gerak pasif karena dia itu harus digerakkan oleh otot, jadi dia nggak bisa bergerak sendiri, makanya disebut dengan alat gerak pasif. Yang kedua adalah tempat melekatnya otot rangka. Otot rangka ini nanti berfungsi sebagai alat gerak aktif sehingga rangkanya bisa bergerak. Yang ketiga adalah tempat produksi sel-sel darah merah. Terus yang keempat adalah sebagai penegak posisi tubuh, pemberi bentuk tubuh, penyimpan zat misalnya zat kapur, zat besi, dan juga melindungi alat-alat vital seperti jantung, otak, mata, dan paru-paru. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan bentuknya, rangka ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tulang pipih. Tulang pipih itu terdiri contohnya adalah tulang usus, tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Jadi tulang tengkorak kita yang ada di kepala itu terbentuk atas tulang-tulang pipih, maupun tulang rusuk yang melindungi organ paru dan jantung kita itu juga berbentuk pipih. Yang kedua adalah tulang pendek. Tulang pendek adalah tulang yang membentuk pergelangan kaki, tulang yang membentuk pergelangan tangan. Jadi kenapa disebut pendek? Karena memang dia itu pendek-pendek. Selanjutnya adalah tulang pipa. Tulang pipa ini seperti pipa, jadi panjang. Nah, contohnya di mana adalah tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang pengumpil, dan tulang hasta. Jadi kaki kita dan tangan kita itu dibentuk oleh tulang pipa yang panjang. Selanjutnya adalah berdasarkan komponen penyusunnya, tulang itu ada tulang rawan. Ciri tulang rawan apa? Terdiri atas sel-sel tulang rawan, bersifat lentur dan elastis, banyak mengandung zat perekat dan sedikit zat kapur. Contohnya ada di mana? Contohnya ada di tulang hidung, daun telinga, trakea, dan ujung tulang rusuk. Yang kita bisa berasa pasti adalah di tulang hidung dan daun telinga kita. Itu adalah contoh dari tulang rawan. Jadi dia itu sedikit zat kapur, maka dia itu lebih elastis ataupun lentur. Yang kedua adalah tulang keras. Nah, tulang keras ini mengandung osteoblast, menghasilkan zat perekat di sekitar sel-sel tulang. Banyak mengandung zat kapur dan kolagen, sehingga dia itu bersifat keras karena zat kapurnya tinggi atau kalsiumnya tinggi. Nah, contohnya ada di mana? Ada di tulang kering, tulang lengan atas, tulang hasta, tulang betis, dan tulang belikat. Jadi yang berasa keras itu namanya juga tulang keras. Kenapa keras? Karena kaya akan zat kapur. Selanjutnya adalah tulang penyusun tengkorak. Nah, tengkorak kita, jadi tulang di bagian kepala ini namanya adalah tulang tengkorak. Tulang tengkorak terdiri dari tulang ubun-ubun, ini ada di bagian atas. Ada tulang dahi, di dahi kita. Terus ada tulang kepala belakang, ada tulang pelipis, tulang baji, tulang pipi, tulang hidung, tulang rahang, dan tulang rahang bawah. Ini bisa kan diamati dari wajah kita bisa. Nah, ini dihubungkan oleh sendi-sendi. Jadi setiap hubungan antar tulang ini adalah sendi-sendi. Terus sistem rangka pada manusia. Nah, ini secara garis besar sistem rangka pada manusia. Ini tadi tulang tengkorak sudah kita bahas. Terus ada tulang selangka. Tulang selangka kita bisa rasakan bentuknya seperti pipa. Ada di bahu yang bagian depan. Ada lengan atas, terus ada tulang rusuk di bagian dada untuk melindungi jantung dan hati. Jantung, hati, dan paru-paru. Ada tulang pengumpil dan tulang hasta, ini ada di lengan bagian bawah. Tulang paha, tulang betis, dan tulang kering. Nah, tulang betis ini ada di kaki yang bagian belakang, sedangkan tulang kering itu ada kaki di bagian depan. Nah, selanjutnya ada tulang ruas jari kaki, ada tulang lutut. Terus ada tulang dada yang menghubungkan antara tulang rusuk ini, yang bagian depan ada tulang dada.
Nah, dari bagian belakang ini di bahu bagian bawah ya, di bawah bahu ada tulang belikat. Nah, tulang belikat ini yang tadi berbentuk pipih. Habis itu ada tulang punggung. Ini tulang punggung kita yang ada di punggung. Ada juga tulang pinggul. Ini membantu kita untuk duduk. Ada tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang ruas jari. Nah, di sini terdiri dari alat gerak atas dan alat gerak yang bawah. Kalau alat gerak atas otomatis yang berhubungan dengan lengan, tangan, itu adalah alat gerak bagian atas, dan alat gerak bagian bawah ada dari paha, betis, tulang kering, maupun tulang ruas jari-jari kaki, dan tulang lutut. Struktur tulang sendiri itu seperti ini, ada tulang spons, tulang kompak, pembuluh darah, sumsum tulang putih, dan periosteum. Yang pertama, lekukan dan tonjolan pada tulang ini berfungsi sebagai menempelnya otot. Nah, lubangnya ini untuk tempat masuknya pembuluh darah. Di tengah-tengah ini berlubang karena adanya pembuluh darah. Jadi nanti darah kaya oksigen, darah kaya akan sari-sari makanan itu akan disalurkan lewat pembuluh darah. Yang pertama adalah tulang spons. Tulang spons ini banyak memiliki rongga-rongga, jadi dia itu akan menjadi lebih ringan daripada bagian tulang yang lainnya. Terus ini juga bisa untuk tempat membelah tulang sehingga tulang menjadi lebih panjang. Ada tulang kompak, mengandung pembuluh darah, fosfor, zat kapur, dan serabut elastis. Selanjutnya ada sumsum tulang putih. Di sini ada sumsum tulang putih yang sebagian besar berisi dengan lemak. Nah, selain sumsum tulang putih juga terdapat sumsum tulang merah. Berada di dekat dengan tulang spons, jadi lebih di atas ataupun di bawah, karena spons itu ada di atas dan di bawah, untuk menghasilkan sel darah merah. Selanjutnya ada periosteum, yaitu lapisan pada tulang ini yang membawa zat makanan ke dalam tulang. Nah, selanjutnya persendian. Persendian merupakan tempat yang menghubungkan antara tulang penyusun pada rangka tubuh. Tadi sudah dijelaskan bahwa tulang-tulang itu dihubungkan dengan sendi atau yang sering disebut dengan persendian. Nah, berdasarkan sifat gerakannya, persendian dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sendi mati atau sinartrosis. Ini menghubungkan antara tulang-tulang yang tidak dapat digerakkan. Contohnya adalah tulang tengkorak. Jadi kita tahu bahwa tengkorak kita tadi kan ada tulang baji, ada tulang dahi, ada tulang pipi gitu kan. Ini dihubungkan oleh sendi tetapi tidak dapat digerakkan karena sendinya bersifat mati. Yang kedua adalah sendi kaku. Ini bisa bergerak tapi susah, dihubungkan antara tulang-tulang yang memungkinkan sedikit gerakan. Jadi bisa tapi susah. Contohnya apa? Adalah tulang dada dan tulang rusuk. Yang ketiga adalah sendi gerak. Sendi gerak menghubungkan antara tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan secara bebas. Nah, ini yang membantu kita untuk bergerak secara bebas adalah sendi gerak yang akan kita bahas selanjutnya. Sendi gerak yang pertama adalah sendi engsel. Nah, sendi engsel ini gerakannya satu arah, terdapat di mana? Ada di siku kita dan di lutut kita. Ini adalah gambar dari siku kita. Ada lengan atas dengan lengan tulang pengumpil. Contoh gerakannya seperti ini, dia hanya bergerak satu arah atau 90 derajat seperti daun pintu. Yang kedua adalah sendi peluru. Sendi peluru ini mampu bergerak secara bebas ke segala arah atau 360 derajat. Contohnya ada di mana? Ada di tulang belikat dengan tulang lengan atas dan ada di tulang pinggul dengan tulang paha. Hubungan antara tulang pinggul dengan tulang paha. Jadi kalian menggerakkan lengan kalian, lengan atas kalian, menggerakkan kaki kalian itu menggunakan sendi peluru yang bisa bergerak 360 derajat. Terus sendi pelana, di sini sendi pelana adalah sendi yang ada pada pangkal ibu jari. Nah, di sini biasanya itu 108 derajat, ada di tulang kapak tangan
dengan tulang pergelangan tangan. Jadi saat kita menggerakkan ibu jari kita, itu yang bekerja adalah sendi pelana. Selanjutnya ada sendi geser. Nah, sendi geser ini adalah satu bagian tulang yang bergeser di atas tulang lainnya. Contohnya apa? Pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Jadi ada satu yang sebagai tumpuan. Terus yang terakhir ada sendi putar. Nah, sendi putar ini memungkinkan atau salah satu tulang sebagai poros dan cincin. Di sini contohnya ada di tulang tengkorak dengan tulang leher. Jadi atau gerakannya 180 derajat. Jadi saat kita nengok ke kanan, kita nengok ke kiri, itu adalah contoh kerja dari sendi putar. Jadi antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Setelah kita belajar sendi, kita belajar tentang otot. Otot sendiri adalah kumpulan dari sel otot yang membentuk suatu jaringan dan merupakan alat gerak aktif karena mampu menggerakkan tulang. Nah, jenis-jenis otot itu ada 3. Yang pertama adalah di sini otot rangka atau sering disebut dengan otot lurik, berbentuk panjang, silindris, ini bentuknya panjang, silindris, jumlah selnya banyak dan terdapat di tepi. Dia banyak sel terdapat di tepi, kerjanya dipengaruhi oleh kesadaran. Jadi karena dia itu otot rangka, saat kita ingin berjalan, kita ingin mengambil benda pakai tangan kita, itu kan pasti kita bergerak secara sadar. Jadi kerjanya itu secara sadar, gerakannya cepat dan cepat lelah. Kita langsung pengen lari, kita bisa cepat lari, tapi lama-lama kita bisa lelah. Itu sifat dari otot rangka. Jadi sadar, cepat lelah, dan gerakannya cepat. Selanjutnya ada otot jantung. Nah, otot jantung ini bentuknya panjang, silindris, dan bercabang. Jumlah selnya banyak, tetapi di tengah. Terus kerjanya tidak dipengaruhi kesadaran. Jadi saat kita pingsan, saat kita tidur, itu jantung kita tetap bekerja karena adanya otot jantung. Gerakannya teratur dan tidak cepat lelah. Jadi nggak mungkin dong jantung kita lelah, kita bisa pingsan ataupun bahkan meninggal. Nah, selanjutnya ada otot polos. Berbentuk gelondong, meruncing, jadi ini gelondong dan runcing, selnya terdapat satu sel dan berada di tengah. Kerjanya tidak dipengaruhi oleh kesadaran. Gerakannya lambat dan tidak teratur. Contohnya pada otot di sistem pencernaan kita. Jadi saat kita tidur pun kita tidak sadar, sistem pencernaan kita tetap bekerja karena adanya gerakan-gerakan dari otot polos. Ataupun pada sistem pernapasan juga menggunakan otot polos. Sadar nggak sadar kita tetap bernafas selama kita masih hidup, begitu kan. Jadi otot jantung ini sebenarnya adalah penggabungan dari otot rangka dengan otot polos. Udah ya, ini juga wajib dihafal. Selanjutnya yang kita bahas adalah cara kerja otot. Cara kerja otot itu ternyata ada antagonis. Maksud dari antagonis yaitu kontraksi otot yang menimbulkan efek gerakan yang berlawanan. Nah, di sini adalah salah satu contoh otot bicep atau di lengan atas ada 2 otot, ada bicep dan ada tricep. Yang bagian bawah ini tricep. Di sini saat bicep ini kontraksi, saat dia kontraksi dia itu membesar dan memendek. Contohnya saat kita mengangkat beban, maka bicep akan kontraksi dan tricepnya akan relaksasi. Tricepnya ini akan memanjang dan dia lebih lentur. Nah, saat dia itu lengan kita nggak mengangkat beban atau pada keadaan lurus, otomatis bicep akan relaksasi dan tricepnya akan kontraksi. Ini yang dimaksud dengan cara kerja antagonis. Jadi yang satu kontraksi, yang satu akan relaksasi, begitupun juga sebaliknya. Tetapi ada juga cara kerja yang lain, yaitu cara kerja secara sinergis. Gerakan otot yang bekerja sama dalam jurusan yang sama gerak sehingga menyebabkan gerak yang searah. Contohnya adalah pada pergelangan telapak tangan kita.
Jadi telapak tangan kita saat menelungkup itu otot bagian atas dan bawahnya sama-sama kontraksi ataupun sama-sama relaksasi. Kalau sama berarti dia sinergis, kalau dia itu berbeda berarti dia itu antagonis. Nah, selanjutnya adalah gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Ada yang pertama riketsia. Riketsia ini diakibatkan karena kekurangan vitamin D sehingga pengerasan tulangnya menjadi terganggu, jadi bentuknya menjadi tidak lurus. Yang kedua adalah osteoporosis akibat kekurangan kalsium, ini biasanya pada lansia. Terus ada artritis, ada kerusakan pada tulang rawan sendi sehingga tulang menjadi sakit dan bengkok. Jadi sendinya ini bermasalah, otomatis tulangnya juga akan bentuknya kurang normal. Yang keempat adalah fraktura, yaitu patah tulang. Nah, fraktur ini ada beberapa jenis, ada fraktur di dalam, ada sampai frakturnya terbuka keluar. Jadi lengannya atau kakinya itu nggak apa-apa, itu bukan berarti tulang yang ada di dalamnya itu nggak apa-apa juga. Jadi hati-hati akibat benturan yang keras. Nah, selain itu juga ada juga kelainan pada tulang belakang. Kalau itu tadi kan berbagai macam tulang, kalau ini khusus pada tulang belakang. Nah, di sini untuk tulang belakang normal bentuknya seperti ini. Ini yang pertama ada kifosis. Kifosis ini kelainan di kelengkungan tulang belakang yang membuat punggung bagian atas terlihat membulat atau membengkok tidak normal. Nah, di sini bisa karena posisi duduk yang salah ataupun genetis bisa. Yang kedua adalah kondisi tulang punggung lordosis. Lordosis di sini adalah kondisi tulang punggung bagian bawah melengkung ke dalam secara berlebihan. Di sini juga sama posisi maupun perkembangan ataupun genetis bisa. Nah, yang terakhir adalah skoliosis. Skoliosis di mana tulang belakang melengkung seperti huruf C maupun seperti huruf S. Penyebabnya bisa cedera tulang belakang, infeksi tulang belakang, ataupun bantalan sendi yang bermasalah, bawaan layar, dan gangguan saraf maupun otot. Jadi, posisi duduk harus benar-benar bagus agar atau tepat agar tulang belakang kita ini tetap pada posisi normal. Karena jika terjadi kelainan-kelainan akan mempengaruhi kerja dari organ-organ tubuh kita yang lainnya. Terus apa saja sih upaya untuk menjaga sistem gerak manusia? Nah, di sini ada beberapa upaya. Yang pertama, meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Ingat, kalsium, makanan yang tinggi kalsium misalnya susu. Berjemur pada sinar matahari untuk membantu pembentukan vitamin D. Jadi matahari itu tidak mengandung vitamin D, tetapi matahari itu membantu perombakan vitamin D yang ada di dalam tubuh kita. Terus vitamin D-nya didapat dari mana? Vitamin D-nya kita bisa dapat dari telur, produk olahan kedelai, hati sapi, udang, minyak ikan maupun ikan berlemak. Jadi kalian makan tinggi vitamin D tapi nggak berjemur, ya vitamin D-nya kurang maksimal diserap oleh tubuhnya. Olahraga yang cukup dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan memperlambat proses kerapuhan tulang. Jadi rapuh tulang ini juga selain kandungan kalsium yang kurang, juga mungkin karena olahraganya kurang. Menghindari sikap tubuh yang salah, itu tadi bisa menyebabkan kifosis, lordosis maupun skoliosis. Terus melakukan vaksinasi polio pada anak-anak untuk menghindari terjadinya rakitis tadi, ya. Oke, demikian video pembelajaran tentang alat gerak pada manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.